Halo, selamat datang di Alur Cerita Film di Cinema. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Saat kissing, Jiwon teringat dengan dirinya yang membutuhkan seseorang untuk menjadi pijakan dan kekuatannya dalam menjalani hidup ini. Dan tentu saja, kini dia merasa sudah menemukan sosok itu di dalam diri Ji-hyuk. Sedangkan Ji-hyuk malah sebaliknya. Dia teringat jika dirinya di masa depan akan meninggal dunia karena kecelakaan, sehingga dia pun merasa keadaan ini adalah kesalahan besar dan dia tidak mau menyakiti Kang Ji-won. Singkat cerita, di kantor Ji-won melihat Ji-hyuk yang tak ada di ruangannya. Dan kemudian tak lama Pak Kim ini menghampiri Bu Yang yang baru saja datang. Dia mulai bersikap menyebalkan dengan mengomentari kinerja Bu Yang yang sebagai manajer baru. Songong amat. Kini di ruang istirahat mereka bergosip tentang sikap Pak Kim tadi. Ji-won lalu menyarankan Bu Yang agar bersikap tegas pada Pak Kim karena kini Bu Yang adalah manajernya. Saat Bu Yang sedang menerima telepon dari suaminya, dari kejauhan Ji-won memperhatikan Bu Yang terlihat tak nyaman karena sedikit berdebat dengan suaminya itu. Hal itu pun mengingatkan Ji-won pada dirinya ketika dia menjadi istri Min Hwan di tahun 2023. 배려에도 총량이 있다는 거. 나쁜 사람들한테 배려해줘봤자 전혀 모르. Ketika kembali, Ji-won lalu basa-basi menanyakan Ji-hyuk yang tak masuk hari ini. Ternyata kata Bu Yang, Ji-hyuk hari ini mengambil cuti karena sedang sakit. Sehingga sepulang kerja, karena mendengar kabar Ji-hyuk yang tak enak badan, Ji-won pun lalu membuatkannya bubur dan mengantarkannya ke rumah Ji-hyuk. Tapi saat memencet bel, Ji-won tak mendapat respon, namun ia mendengar suara kucing Ji-hyuk. Karena saat itu Ji-hyuk pernah memberitahu kode sandi rumahnya, Ji-won pun akhirnya memutuskan untuk masuk. Dan ternyata dia sudah melihat Ji-hyuk yang sedang terkapar lemas. 부장님! Saat Ji-won berniat membawanya ke rumah sakit, Ji-hyuk pun yang setengah sadar mengatakan jika dokter sudah datang dan memberikannya obat. Dan karena kondisi setengah sadar, serta pengaruh obat, Ji-hyuk lalu mengatakan kata-kata yang pernah dia sampaikan ke Ji-won di masa lalu saat awal pertemuan mereka. Hal itu pun lalu menyadarkan Ji-won ternyata laki-laki yang menemaninya dulu adalah Ji-hyuk. 배를 타고 있는 기분이 사라져야 할 때 매일같이 배를 타고 있는 기분. 나 땅이 되어줄 순 없지만 땅을 밟고 싶어. 나는 안정되고 싶은데. 행복했으면 좋겠어. 부장님이 그때 그 남자예요? 계속 좋아했는데. Shin lalu berpindah ke restoran Eunho yang ternyata Huyeon datang membawa 2 tiket musikal untuk Ji-won dan Eunho. Karena niat Huyeon ini memang untuk menjadi mak comblang mereka atas permintaan Ji-hyuk. Tapi ya gimana ya, Eunho-nya kan udah ditolak sama Ji-won. Keesokan paginya saat terbangun, Ji-hyuk lalu melihat Ji-won tertidur di sampingnya. Ternyata semalaman Ji-won lah yang merawat Ji-hyuk dan menemaninya. Ji-hyuk lalu menanyakan apakah dirinya mengatakan sesuatu yang aneh semalam. Dan Ji-won menceritakan kejujuran Ji-hyuk yang mengaku bahwa dirinya ingin menjadi pijakan untuk Ji-won dan terus menyukai Ji-won. Ji-won pun lalu meminta maaf karena tak menyadari jika Ji-hyuk adalah laki-laki itu. Dan ia mengajak Ji-hyuk untuk memulai semuanya dari awal. Karena semenjak Ji-hyuk mengakui perasaannya kepada Ji-won, ia pun merasa hidup kembali karena ada seseorang yang ternyata memiliki perasaan terhadapnya. Dan hal itu pun membuatnya ingin belajar mempercayai orang lain lagi, serta belajar untuk menyukai seseorang dan berharap bisa hidup bahagia. Singkat cerita, saat di kantor, Ji-hyuk pun menanyakan kegiatan Ji-won di akhir pekan. Dan jawaban Ji-won pun membuat Ji-hyuk ini tersenyum malu. Di lain tempat, kini Sumin diperkenalkan dengan calon mertuanya. Di sana Min Hwan berbohong dengan mengatakan kalau Sumin adalah lulusan Hankuk dan sangat giat dalam bekerja. Tak hanya Min Hwan, ternyata Sumin juga berbohong dengan mengatakan ibunya sangat menyukai Min Hwan dan mengatakan pada calon mertuanya kalau ayahnya memiliki bisnis di Busan dan sudah meninggal, sedangkan sang ibu adalah seorang guru. Terlihat jika Sumin ini diterima baik oleh calon mertuanya, apalagi sudah mendapat kesan baik ketika les memasak saat itu. 우리 미나니 날 닮았어. 스마트하잖아. 그러게요, 어머니. Akhir pekan pun tiba, di mana Ji-hyuk dan Ji-won memutuskan untuk pergi ke Busan.
Saat itu Jiwon lalu menerima pesan dari Bu Yang. Dia mengatakan jika permasalahan rumah tangganya sudah diketahui oleh kedua orang tuanya, sehingga kini orang tuanya menyuruh suaminya yang pengangguran bekerja di restoran milik orang tua Bu Yang. 양주란 과정은 참는 게 더 편한 사람을 한 걸음 더 내딛게 한 거죠. Kemudian mereka pun kini berkencan menikmati indahnya pantai Busan sembari makan bersama dan menikmati sunset yang indah. Ji-hyuk lalu protes karena Jiwon ini masih terus memanggilnya secara formal dengan embel-embel jabatan Ji-hyuk di kantor. Dan Jiwon pun bertanya bagaimana mantan-mantan pacar Ji-hyuk memanggilnya. Tapi jawaban Ji-hyuk sangat mengesankan. Dia berkata hal itu sama sekali tidak penting untuk dia ingat. Dan yang ingin dia ingat hanyalah satu nama, yaitu Kang Jiwon. 나를 뭐라고 불렀는지 기억도 안 나. 별로 상관이 없어서. 내가 아는 이름은 하나니까. 강지원 씨, 강지원 씨, 지원 씨, 그리고 또 강지원. Keesokan harinya di kantor, Pak Kim masih belum rela melepas jabatan manajernya kepada Bu Yang. Saat Bu Yang datang, Pak Kim pun masih saja berbicara tidak sopan, seolah dirinya ini masih atasan Bu Yang. Dengan kodenya, Jiwon lalu meminta Bu Yang ini untuk melawan, yang akhirnya membuat Pak Kim ini mati kutu. 김 대리, 기획안은 왜 제출 안 해? 너 지금 나한테 뭐라 그랬어? 성실하지도 않으면 그냥 좀 별로지. 미친 거야? 이제 과장도 아닌데 아무래도 직급이 있는데 상호 존대하실까요? 편하게 반말할까? Singkat cerita, kini para karyawan sedang makan bersama merayakan kenaikan jabatan Bu Yang sebagai manajer di restoran orang tuanya. Di sana Minhwan pun berusaha menghibur para karyawan, tapi ternyata 사장님 축하드립니다. 양준하죠. 내가 아닌가요? kemudian di parkiran Pak Lee yang baru saja datang pun melihat suami Bu Yang ini bersama wanita lain, sepertinya selingkuh. Dan Huion lalu bertanya pada Bu Yang, siapa yang meminta Pak Lee datang? Yang ternyata Bu Yang memang mengundangnya secara langsung. Karena berkat keputusan Pak Lee, dia bisa mendapat promosi jabatan sebagai manajer. Kini Sumin dan Minhwan bersama ibunya sedang hunting apartemen. Ketika pemiliknya datang dan mengatakan jika tersisa satu apartemen saja yang disewakan, tentu Minhwan ini terkejut karena mengira dirinya akan dibelikan rumah oleh ibunya. Dan saat mencari tempat bulan madu, ternyata ibunya tak mengizinkan mereka honeymoon ke luar negeri karena Sumin yang sedang hamil, tapi pura-pura. Ditambah lagi muka Sumin seketika asem ketika melihat gaun pengantin dan make up pilihan calon mertuanya yang jadul dan tak sesuai seleranya. Apalagi kini di rumah melihat desain kartu undangan jadul, tambah sewot si Sumin. Keesokan harinya di kantor, Jiwon lalu mendapat undangan dari Sumin. Dia pun mengirimkannya ke Ji-hyuk. Dan ternyata Ji-hyuk juga mengirim undangan itu ke Pak Lee, yaitu pihak SDM, agar menyebar undangan itu melalui email kantor. Tentu saja semua ramai karena membahas undangan pernikahan Minhwan dan Sumin yang hasil selingkuhan. Sedangkan Minhwan yang rencananya tak ingin mengundang teman kantor dan akan melakukan pernikahan diam-diam pun akhirnya kesal bukan main. 원래 직원이 결혼하면 공제하고 축하금을 전달하게 되어 있습니다. 결혼 맞는데 사장이 내가 아무 말도 안 했잖아요. 아 미치겠네 진짜. Sin lalu memperlihatkan Pak Lee kini sedang melaporkan kencan Ji-hyuk di akhir pekan bersama Jiwon ke kakeknya. Di mana Pak Lee mengutarakan pendapatnya, baru kali ini ia melihat Ji-hyuk tersenyum sumringah seperti itu. Ji-hyuk seolah menemukan kehidupan dan kebahagiaannya semenjak bersama Jiwon. Kemudian scene singkat lalu memperlihatkan Ji-hyuk dan Jiwon yang lagi mesra-mesranya, di mana di sana Ji-hyuk mengatakan jika dirinya lah yang menyebarkan undangan Sumin dan Minhwan. Sangat berbanding terbalik dengan sang mantan. Minhwan kini malah tantrum karena undangan pernikahan yang menyebar di kantor. Syukurnya Sumin ini diperlakukan manis sama calon mertuanya ya, itu pun karena dia lagi pura-pura hamil. Kini Kang Jiwon dan Ji-hyuk sedang menikmati kisah asmara mereka yang baru seumur jagung. Hingga tiba saatnya mau kondangan. Di sanalah Ji-hyuk memberikan kalung itu pada Jiwon. 강지원은 최고를 가질 가치가 있으니까. Sedangkan kini Sumin terlihat sangat gugup
Kemudian ibu Minhwan menghampirinya dan tak lama ibunya juga datang. Tapi ternyata itu adalah Ajuma atau ibu sewaan alias ibu palsu. Kini Minhwan sedang menerima tamu di depan. Terlihat jika pernikahan itu adalah beban untuk Minhwan. Dan tak lama kemudian couple baru kita datang dengan gaya mewah mereka. Jiwon lalu memberikan Minhwan sesuatu. Dikira amplop berisi uang, ternyata amplop berisikan penagihan hutang. 맞구나. 이쁘네. Jiwon kemudian mencari Sumin di ruang pengantin. Di sana Jiwon mengingat jika dirinya ada di posisi itu. Dan kini dia berhasil membuat Sumin menggantikan posisinya. Sumin berusaha agar terlihat bahagia karena gaun pengantin yang dipilih ibu mertuanya. Dikiranya mau diajak foto, ternyata Jiwonnya ogah. Jiwon lalu mengucapkan selamat dengan kata-kata mutiaranya dan melempar tas pemberian Minhwan pada Sumin. 축하해. 내가 버린 쓰레기. 알뜰살뜰 좋은 거. Saat akan memasuki altar, Sumin terus memikirkan kata-kata Jiwon yang menganggap Minhwan adalah sampah dan dirinya memang sengaja mencampakkan Minhwan. Tapi Sumin berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa dia telah berhasil merebut milik Jiwon dan dialah pemenangnya. 당전 것이었던 남자 전부 다 이제 내 거야. 나 이긴 거야. 시작하는 거야. Tentu melihat pernikahan mereka, Jiwon kini sangat lega dan tiba-tiba saja dari belakang Anho lalu menyapa mereka. Ternyata dia diundang juga oleh Sumin. Tapi ternyata Anho ini tidak datang sendiri, melainkan ia mengajak trio pembuli. Dengan gaya seksi, trio pembuli masuk dan sengaja melakukan kekacauan sebagai bentuk permintaan maafnya pada Jiwon dan balas dendamnya pada Sumin. Tentu kedatangan mereka menjadi pengacau di acara pernikahan Sumin dan Minhwan, membuat ibu mertuanya Sumin dan Minhwan ini stres berat. Ketika acara sudah usai, Jiwon dan Jihyuk pun memutuskan untuk pulang duluan. Sedangkan Huyeon dan Anho memutuskan untuk pergi makan terlebih dahulu. Dan disinilah mungkin ya muncul couple baru. Sin lalu memperlihatkan Bu Yang dan Pak Lee di gudang kantor. Melihat Bu Yang tak baik-baik saja, Pak Lee lalu meminta Bu Yang ini bercerita dengan perlahan. Dan Bu Yang pun mengatakan jika dirinya ternyata terkena kanker. Nasib Jiwon sama persis seperti Bu Yang, atau jangan-jangan memang nasib Jiwon diambil alih oleh Bu Yang. Baru aja senang-senang saat pulang Jihyuk dan Jiwon kini ketemu masalah baru. Mereka bertemu dengan Yura, mantan tunangan Jihyuk. Hilang Sumin, datanglah Yura yang jadi masalah. 지혁 씨 약혼녀예요? 전 약혼녀인가? Di episode 12 kita akan flashback ke masa remaja Jiwon bersama sang ayah, di mana dia merasa dirinya sudah bernasib buruk sejak saat masih kecil. Dia yang hidup bersama sang ayah yang begitu menyayanginya dan bekerja keras demi dirinya. Di lingkungan rumahnya ia selalu menjadi bahan pembicaraan karena ibunya yang minggat dari rumah. Hingga suatu ketika dia melihat sang ayah yang ternyata mengamati ibunya bersama laki-laki lain, di mana terlihat ayahnya masih merindukan ibu Jiwon. Jiwon yang malang merasa dirinya harus bertahan dan menerima nasib buruknya itu. Dan suatu ketika saat berbelanja datanglah seorang anak lainnya yang membantu menemukan dompetnya yang hilang. Dia adalah Jong Sumin. Dan saat dewasa pun dia bertemu dengan Minhwan. Jiwon mengira mereka berdua adalah pijakan untuk dirinya. Namun ternyata salah. Hingga saat ini dia mendapat kehidupan yang kedua dan merasa kini dia memiliki tempat untuknya berpijak tegak dan merasa nasibnya ini membaik. Namun ternyata tidak. Ternyata nasib buruk itu masih saja bersamanya. Karena kesenangan yang dia rasakan hanya sebentar itu kini memburuk lagi. 이건 내가 설명할게. Ketika di rumah, Jiwon lalu mendapatkan telepon dari Huyeon. Dia mendapat kabar jika Bu Yang ternyata menderita kanker. Hal itu pun membuat Jiwon sadar jika ternyata Bu Yang lah yang mengambil alih nasibnya. Sedangkan kini Yura sedang bersama kakek Jihyuk dengan niat untuk mencari perhatian dan simpati dari kakek Jihyuk. Di sana dia membicarakan mengenai pertunangan yang dibatalkan secara sepihak oleh Jihyuk.
Ternyata setelah pertunangan itu dibatalkan, Yura juga memata-matai Ji-hyuk dan mengetahui hubungan Ji-won dan Ji-hyuk. Kemudian Ji-won dan Bu Yang pun kini tengah bersama menuju rumah sakit untuk memeriksa kondisi Bu Yang. Di sana Bu Yang mencurahkan isi hatinya pada Ji-won mengenai kondisinya saat ini. Ji-won mengira semua nasibnya akan berakhir setelah Min-hwan menikah, tapi ternyata tidak. Kini Min-hwan dan Sumin sedang berbulan madu dengan situasi yang kini Min-hwan sudah tak bersikap manis lagi dengan Sumin. Ia lalu ternyata menyewakan kembali apartemen yang disewa oleh ibunya untuk membayar hutangnya. Hal itu pun diketahui oleh Sumin. Seolah-olah masalah memiliki janji untuk datang bersamaan. Sekarang proyek Bu Yang dan Ji-won pun tak berjalan lancar, di mana chef yang akan menghandle produk mereka pun tiba-tiba membatalkan kontraknya dengan alasan produk UK berkualitas buruk. Sikap Pak Kim yang senang akan hal itu pun tentu sangat mencurigakan. Setelah ditelusuri, Huyeon lalu mengatakan jika itu bisa saja ulah dari Pak Kim karena dia juga memiliki banyak koneksi. Tak lama kemudian, Ji-hyuk pun datang memanggil Ji-won. Di sana ia lalu mencoba menjelaskan pada Ji-won jika dirinya memang membatalkan pertunangan itu karena tak menginginkan pernikahan dengan Yura dan kembali menjelaskan perasaannya pada Ji-won. Akan tetapi Ji-won beranggapan jika yang ditinggalkan akan tetap saja terluka dan dia tak ingin menyakiti siapapun. 난 가족을 만들고 싶었고 실수했어요. Karena tak bisa berkata apapun lagi, Ji-hyuk pun hanya bisa memberikan kartu nama seorang dokter dan meminta Bu Yang untuk berobat ke sana. Karena ternyata Ji-hyuk sudah mempersiapkan itu semua sejak 6 bulan yang lalu. Sepertinya dia mengira jika Ji-won akan terkena kanker perut sama seperti tahun 2023. Tapi saat ini ternyata Bu Yang lah yang terkena kanker. Saat kembali ke mejanya, Ji-won lalu mendapatkan telepon dari nomor baru yang ternyata itu adalah Yura. Ji-won lalu berniat menjelaskan jika dirinya tak mengetahui kalau Ji-hyuk ini memiliki tunangan. Tapi karena karakter Yura di sini jahat dan dia pada dasarnya suka meremehkan dan memandang orang lain berdasarkan kekayaan, dia menganggap jika Ji-won mengincar harta Ji-hyuk karena tahu jika Ji-hyuk adalah pewaris UK Company. Yura juga ternyata mengetahui jika Ji-won juga memiliki kasih yaitu Min-hwan dan berpacaran selama 7 tahun lamanya. Dan menurutnya tak masuk akal jika Ji-won ini memiliki perasaan suka yang tulus pada Ji-hyuk secepat itu setelah putus dengan kekasihnya. 전 그럼 이만. Dikiranya diam saja, ternyata dengan sikap Yura seperti itu Ji-won dengan mudah melawan dengan memberi jawaban yang kini membuat Yura terdiam. 수 있다는 거 모를 정도로 돌대가리는 아니잖아. 참 뻔하네. 내가 싫어하는 인간도 유지혁이 유엔케의 후계자인 나한텐 하나도 안 중요했는데 유지혁 없이도 바뀌었으니까. Ketika pulang, Ji-hyuk pun melihat kalung yang dia berikan pada Ji-won. Kini mereka berdua sedang kalut dengan perasaan mereka masing-masing karena baru saja mulai pengganggu sudah datang merusak semua. Kemudian di lain tempat kini Min-hwan dimarahi oleh ibunya karena ketahuan ada masalah dengan apartemen itu. Akan tetapi sang ibu tak tahu kalau ternyata anaknya ini memiliki hutang. Di sana Sumin pun lalu membela Min-hwan dengan berani berbicara pada ibu mertuanya dengan embel-embel bayi yang dikandungnya. Ketika Min-hwan mencoba untuk merayu Sumin dengan janji palsunya jika nanti pasti dibelikan rumah setelah memiliki bayi, di sana Sumin lalu mengatakan jika tidak ada bayi dan dia sudah keguguran. Mendengar itu Min-hwan lalu merasa sedih, ditambah lagi kini dia melihat Sumin yang terlihat sedih, padahal bohong. 근데 장군이 때문에 한우 먹고 싶다고 했잖아. 애기 없을 때 아니었어? 오빠도 집 없는 데 있다고 하지 않았어? 아니 장군... Saat sedang lembur di kantor, Huyeon lalu datang membawakan Ji-won cemilan. Di sana Huyeon lalu mencoba untuk membujuk Ji-won, yang mungkin saja Huyeon tahu mengenai konflik antara Ji-won dan Ji-hyuk karena Yura. Huyeon lalu menjelaskan jika dirinya sangat senang karena Ji-hyuk ini membatalkan pertunangannya. Karena selama ini dia tahu jika Ji-hyuk begitu menuruti keinginan kakeknya dan terlihat seperti tak memiliki emosi seperti robot yang hanya mengikuti arahan dan perintah saja. Lalu Huyeon mulai jujur mengatakan jika Ji-hyuk adalah kakak tirinya. Dia merasa bersalah pada Ji-hyuk karena kedatangannya bersama sang ibu di masa lalu membuat Ji-hyuk terluka. Di sanalah Huyeon lalu mencoba untuk meyakinkan Ji-won. Shin kemudian memperlihatkan Ji-hyuk yang menemui kakeknya dan membahas mengenai dirinya dan Yura.
Ji-hyuk terlihat begitu terluka saat menceritakan sang ibu yang sakit-sakitan, dan ketika Hwi-yeon datang bersama ibunya, dia hanya bisa mengandalkan Bu Cha, yaitu ibu tirinya. Ji-hyuk lalu mengungkapkan setelah bertunangan dengan Yura, dia berjanji pada dirinya sendiri tak ingin seperti ayahnya yang memiliki 2 istri dan akan memendam perasaannya meski tak cinta dan tak tahan dengan keadaannya. Tapi ternyata kini dia sadar bahwa dia tidak bisa melakukan itu setelah melihat bagaimana akhirnya. Kini Ji-hyuk pun dilema dengan perasaannya, mengikuti kata kakek atau mengikuti kata hatinya. 제가 어떻게 했어야 되는 걸까요, 할아버지? 너무 어렵네요. Kini Yura ternyata menyusun rencana untuk menghancurkan Jiwon dengan menggunakan Sumin dan Minhwan. Sedangkan kini Sumin sedang menikmati neraka setelah menikah. Dia tiba-tiba menerima paket yang berisikan foto-foto kencan Jiwon bersama Ji-hyuk, serta surat keterangan pemilik saham UK. Dia pun lalu teringat kata-kata Jiwon. Ya, setelah mengetahui Yoo Ji-hyuk adalah pewaris UK, Sumin sadar jika Jiwon membuang Minhwan pada dirinya untuk mendekati Ji-hyuk. Sumin pun beranggapan jika Jiwon sengaja mendekati Ji-hyuk hanya untuk kekayaannya saja. Sumin kini memberitahu Minhwan soal itu semua. Mereka berdua yang kesal pun kini menyusun rencana untuk menghancurkan Jiwon dengan memerasnya. Di sana Sumin lalu menelpon seseorang yang menurutnya bisa membantunya untuk mendapatkan uang dari Jiwon. Kemudian tiba-tiba Jiwon dihubungi oleh ibunya yang selama ini tak peduli padanya. Hari itu adalah hari pertemuan pertama mereka setelah sekian lama tak bertemu. Mereka lalu membicarakan masa lalu mengenai ayah Jiwon yang baik hati, namun sayangnya sang ibu tak tahan terus bersama sang ayah. Dia pun lalu mengatakan jika dirinya tak bisa menemui Jiwon dengan alasan kalau ayahnya melarangnya untuk menemui Jiwon. Hingga keesokan harinya Jiwon pun mengajak ibunya berjalan-jalan bersama, karena itu adalah keinginan Jiwon sejak dulu. Dia pun membelikan ibunya barang-barang mewah. Sampai saat sedang minum bersama, ibunya ini keceplosan mengatakan jika Jiwon tahu cara menghabiskan uang karena berpacaran dengan laki-laki kaya raya. Mendengar itu, tentu Jiwon lalu sadar dan sudah menduga itu semua. Jika pada nyatanya ibunya ini memang tidak peduli sama sekali terhadap dirinya, dan dia mengatakan jika dia sudah putus dengan Ji-hyuk. Dan reaksi ibunya ini benar-benar terlihat jika ibunya ini hanya mengincar uangnya saja. Ternyata Jiwon juga sudah sadar kalau semua ini adalah perbuatan Sumin. Dia sengaja menghubungi ibu Jiwon dan memberikan nomor handphone Jiwon pada ibunya, dan dia pun pergi meninggalkan ibunya sendiri. 그럼 네 돈 좀 있나? 한 1억 정도는 있지? 다시는 니 안 찾는다. 버린 딸 다시 찾아오고 싶었겠나? 나 돈 없어요. 엄마도 없고요. 엄마로서 사는 것보다 여자로서 그렇게 앞으로도 욕심 부리지 말고. 몬땡년. Di lain tempat, Yura kini menemui Minhwan secara langsung untuk mengajaknya bekerja sama membalas Kang Jiwon. Sedangkan pasangan kita sedang sibuk menggalau karena hubungan mereka yang tak baik-baik saja. Jiwon pun lalu pergi ke makam ayahnya. Di sana ia mencurahkan isi hatinya yang menjalani hidup yang begitu keras baginya. Kebahagiaan yang dirasakan ternyata hanya bersifat sementara saja. Ketika akan pulang, terlihat sebuah mobil mengikuti Jiwon dan seorang supir truk seperti menerima perintah. Ternyata seseorang akan membunuh Jiwon dengan menabraknya, tapi tiba-tiba Ji-hyuk datang dan di episode 11 dan 12 ini, Mimin benar-benar porak-poranda. Happy di awal, urak-urakan di akhir. Apalagi melihat preview episode selanjutnya, Ji-hyuk terluka parah dan ternyata Sumin dan Minhwan ini setuju untuk bekerja sama dengan Yura dalam membunuh Jiwon.